Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Diwani dari Prodi Akuntansi kelompok 18 akan menjelaskan Reason for Government Intervention in the Market. Pendahuluan intervensi pemerintah. Government intervention merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Itu dapat mengambil beragam bentuk mulai dari peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya ada markets and the role of government, pasar dan peran pemerintah. Intervensi pemerintah dan tujuan sosial. Tujuan sosial dan intervensi pemerintah untuk mengetahui seberapa besar intervensi pemerintah diperlukan. Pertama-tama perlu untuk mengidentifikasi berbagai tujuan sosial yang ingin dicapai oleh intervensi tersebut. Kesetaraan dan efisien sosial adalah dua tujuan utama interaksi pemerintah yang telah diidentifikasi oleh para ekonomi. Tipe of market failure, jenis kegagalan pasar. Externalities, ada 4 jenis efek eksternal. 1. Eksternal negatif dalam produk. 2. Ada eksternal positif dalam produk untuk produk item menurut biaya produksi lainnya. 3. Eksternal negatif dalam konsumsi jika mengkonsumsi disebabkan oleh faktor seperti alkohol. 4. Eksternalitas konsumsi yang positif seperti pendidikan menguntungkan karena masyarakat lebih dari sekedar nilai pendidikan sosial lebih penting daripada nilai-nilai pribadi. Ketidaktahuan dan ketidakpastian, konsumen tidak bisa lagi menyamaratakan tingkat marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi dari biaya marginal produk. Imobilitas faktor dan jeda waktu dalam merespons. Bahkan dalam kondisi persaingan sempurna, faktor dapat bereaksi sangat lambat terhadap perubahan permintaan atau penawaran. Misalnya, tenaga kerja mungkin sangat tidak aktif di tempat kerja dan geografis. Melindungi kepentingan rakyat, pemerintah mungkin merasa perlu melindungi orang dari keputusan ekonomi buruk yang mereka pedulikan. Mungkin mereka bahwa pasar bebas mengonsumsi terlalu banyak barang berbahaya, jadi jika pemerintah ingin melarang rokok dan alkohol, pemerintah dapat mengenakan pajak pada tembakau alkohol. Dalam kasus yang lebih ekstrim, berbagai aktivitas bisa jadi ilegal, seperti prostitusi, perjudian jenis tertentu, serta penjualan dan penggunaan narkoba. Intervensi pemerintah di pasar. Intervensi negara dalam pasokan dan manajemen sangat bergantung pada kondisi pasar. Ketika pasar efisien, biasanya hanya ada sedikit intervensi pemerintah. Pemerintah biasanya memposisikan dirinya hanya sebagai regulator dan pengawas, sedangkan regulasi diserahkan kepada pasar swasta. Namun ketika pasar tidak efisien, misalnya masih ada gap antara demand dan supply publik, pemerintah harus mau masuk ke pasar sebagai aktor, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sudah mapan seperti BUMN. Pajak dan subsidi terbagi menjadi dua, yaitu pajak dan subsidi untuk mengoreksi eksternalitas dan pajak subsidi untuk mengoreksi monopoli. Keuntungan pajak dan subsidi. Keuntungan pajak disesuaikan dengan besarnya masalah. Pajak bertindak sebagai insentif jangka panjang untuk mengurangi polusi. Semakin banyak perusahaan yang mengurangi polusi, semakin hemat juga pajak yang dikeluarkan. Perubahan hak milik. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah sifat hak milik yang terbatas. Hak properti menentukan siapa yang memiliki properti dan untuk tujuan apa penggunaannya. Hak orang lain atas harta itu dan seperti apa harta itu dapat dialihkan. Dengan memperluas hak-hak itu, individu dapat mencegah orang lain memuatnya. Keuntungan pembatasan hukum. Sesederhana dan jelas untuk dipahami, relatif untuk dikelola. Ketika keputusan diambil dengan cepat, maka tindakan darurat dapat dilakukan. Karena konsumen tidak dapat menginformasi yang lengkap. Undang-undang pelindung konsumen dapat digunakan ketika menjual barang yang tidak bagus atau membuat pernyataan palsu yang menyesatkan produk tersebut. Kerugian pembatasan hukum. Jika sebuah perusahaan diminta untuk mengurangi limbah kimia beracun
menjadi 20 ton per minggu, perusahaan tersebut tidak memiliki insentif untuk mengurangi lebih lanjut. Namun dengan pajak limbah, semakin sedikit limbah yang dihasilkan perusahaan, semakin sedikit pajak yang harus dibayar. Akan selalu ada insentif untuk mengurangi polusi atau meningkatkan keamanan dan sistem perpajakan. Badan pengatur. Setelah kita mengidentifikasi kasus di mana kita perlu bertindak, misalnya kemungkinan kasus kontaminasi informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan posisi monopoli, badan pengatur dapat memulai penyelidikan dan kemudian membuat laporan dengan temuan dan rekomendasi. Mungkin juga badan pengatur memiliki kekuatan untuk memutuskan keputusannya. Kontrol harga. Harga dapat dinaikkan untuk mendukung pendapatan pemasok tertentu. Harga juga bisa diturunkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Industri tidak diperbolehkan menaikkan harga lebih dari jumlah tertentu di bawah tingkat inflasi. Penyediaan informasi, contohnya adalah informasi tentang pekerjaan yang ditawarkan kantor ketenaga kerjaan kepada kandidat mereka. Dengan melakukan itu, mereka berkontribusi pada fungsi pasar tenaga kerja yang lebih baik dan meningkatkan fleksibilitas pasokan tenaga kerja. Penyediaan informasi mungkin merencanakan perusahaan dengan lebih akurat. Yang terakhir, penyediaan barang dan jasa secara langsung. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau entitas publik lainnya dapat menyediakan barang dan jasa tersebut secara langsung, atau kita dapat membayar perusahaan swasta untuk melakukannya. Masyarakat akan datang membayar melalui pajak pusat dan daerah. The case for less government intervention. Kasus kurangnya intervensi pemerintah. Kelemahan intervensi pemerintah. Kekurangan dan kelebihan seperti jika pemerintah menetapkan harga pada tingkat selain equilibrium, hal tersebut akan menciptakan kekurangan atau surplus. Informasi yang buruk. Ketiga, birokrasi dan inefisiensi. Keempat, kurangnya insentif pasar. Kelima, pergeseran kebijakan pemerintah. Keenam, kurangnya kebebasan bagi individu. Keuntungan pasar bebas. 1. Penyesuaian otomatis. 2. Keuntungan dinamis dari kapitalisme. 3. Tingkat persaingan tinggi badan di bawah monopoli atau oligopoli. Perusahaan dan tanggung jawab sosial. Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari strategi korporasi jangka panjang perusahaan. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasi perusahaannya, seperti isu-isu yang mempengaruhi lingkungan, misalnya polusi, limbah, keamanan produk, dan pekerjaan. Tujuan dari CSR adalah Saputri 2011. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. 2. Membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. 3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. 2. Pandangan tanggung jawab sosial. Yang pertama, pandangan klasik. Kedua, pandangan sosial ekonomi. Matriks kebijakan menghasilkan tanggung jawab sosial perusahaan. Matriks kebijakan ini dibagi menjadi 4, yaitu A. Menanggapi hukum dan aturan. B. Menanggapi norma sosial. C. Secara sosial bermanfaat dan berpotensi menguntungkan. D. Secara sosial bermanfaat dan tidak menguntungkan. Kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial. Faktor-faktor berikut ini merupakan beberapa manfaat ekonomi positif yang diperoleh perusahaan dari mengadopsi posisi yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Yang pertama, meningkatkan kinerja ekonomi. Faktor yang telah mempertimbangkan meliputi tingkat pertumbuhan bisnis, harga saham, serta penjualan dan pendapatan. 2. Meningkatkan merek.
mengembangkan citra sosial merek mereka dengan semakin banyaknya penghargaan yang diberikan untuk mengakui dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Menarik dan mempertahankan karyawan. 4. Akses ke modal, investasi dalam dana yang disaring secara etis telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kesimpulan, intervensi pemerintah di pasar diterapkan untuk mencapai dua tujuan, yaitu efisiensi sosial dan pemertaan. Efisiensi sosial dicapai pada titik di mana manfaat marginal bagi masyarakat baik untuk produksi maupun konsumsi sama dengan biaya marginal. Produksi atau konsumsi, kekuatan monopoli akan hal-hal lain dianggap sama, menyebabkan tingkat output di bawah tingkat efisien sosial. Kebijakan sosial harus diserahkan kepada politisi. Bukti menunjukkan bahwa kinerja ekonomi memungkinkan akan ditingkatkan sebagai tanggung jawab perusahaan yang tumbuh. Sekian pemaparan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.